Halo, ketemu lagi di pelajaran TIK di semester 2 ini. Semester kemarin yaitu Bu Andre di kelas 7A dan B, Bu Kristina di kelas 7 C, D, E, F, G, dan H. Untuk semester ini, materi pertama kita adalah mengoperasikan software pengolah angka. Jadi, software pengolah angka adalah perangkat aplikasi pengolah angka, program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain membuat tabel data, mengolah data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, dan lain-lain. Program angka ini biasanya sering muncul di bidang bisnis, lainnya perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja. Pengelolaan angka berfungsi untuk perhitungan sebuah data atau basis data dan grafik. Macam-macam perangkat lunak pengolah angka. Spreadsheet contohnya, Start Office Calc, Open Office Calc, Numeric, Abacus, Lotus 1, 2, 3. Kita bahas satu persatu. Spreadsheet merupakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang bersifat open source dan multi-platform. Open source berarti kita dapat mendownload secara gratis dari internet dan menggunakannya secara bebas. Kelebihannya adalah tampilannya dilengkapi menu dan tombol-tombol sehingga mudah digunakan. Dilengkapi fitur-fitur pengolah angka dengan berbagai kemudahan. Mampu melakukan perhitungan lebih dari 100 fungsi, mampu mengurutkan angka, dan dalam satu dokumen mampu memuat banyak lembar kerja dan banyak tabel. Namun, Spreadsheet juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak mendukung format aplikasi beberapa perangkat lunak pengolah angka lainnya. Selanjutnya adalah Start Office Calc. Program ini merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Start Office Calc adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat multi-platform, yang berarti dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows tentunya. Kelebihannya adalah kemampuannya untuk mengenali dan mengklarifikasi data yang ditempatkan di lembar kerja dan membantu penggunanya untuk membuat grafik dari data tersebut, sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan orang lain. Dapat mengkonversi file yang dihasilkan menjadi dokumen Microsoft Excel. Kekurangannya adalah aplikasi ini tidak selengkap dengan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu Open Office Calc. Program aplikasi pengolah angka yang bersifat open source, yaitu dapat dibuka melalui sistem operasi apa saja. Open Office Calc adalah program spreadsheet yang dapat dipergunakan untuk membuat daftar, memelihara rekor, dan menganalisis data. Kelebihannya adalah aplikasi open source alias gratis. 2. Menyimpan dokumen dalam bentuk PDF. 3. Menyimpan file dokumen yang dihasilkan dalam format open document atau XML, sehingga dapat dibuka di aplikasi yang bukan pengolah kata saja, tetapi juga dapat dibuka di aplikasi open document yang lain.
4. Menyimpan file dokumen dalam format yang dapat dibuka dan diedit oleh Microsoft Excel. Kekurangannya adalah kemampuan yang terbatas dalam pengaturan chart. Pengaturan kertas pada OpenOffice Calc tidak sesuai dengan hasil cetakan. Dan yang ketiga adalah dalam membuat sebuah kolom atau baris baru pada merge cell, maka akan terdapat pesan notifikasi. GNumeric, program aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari GNOME Office. GNumeric bersifat open source. Tahu ya tadi artinya open source? GNumeric memiliki tampilan yang user friendly, di mana jendela GNumeric dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar. Kelebihannya adalah 1. Memiliki 95% fungsi-fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel. 2. Mencetak lembaran kerja dengan format tertentu dan dilengkapi dengan header. 3. Dapat menggunakan format file XML. Yang keempat, perangkat lunak ini bersifat open source dan dapat digunakan secara bebas. Kekurangannya adalah aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar dari CPU-nya. Selanjutnya yaitu Lotus 1-2-3. Lotus 1-2-3 merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM. Lotus 1-2-3 dikeluarkan dalam satu paket bersama-sama aplikasi Office lainnya dan dikenal dengan nama Lotus Smartsheet. Lotus 1-2-3 merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS. Jadi DOS ini adalah sebelum adanya Pentium ya. Namun pada perkembangan terakhir, program Lotus mulai digunakan pada program Windows dengan hadirnya software Lotus 1-2-3 for Windows. Program ini sempat tenar di tahun 80-an. Kelebihannya adalah 1. Kompatibel dengan teks, fungsi, rumus, dan grafik dari Excel. 2. Fungsi-fungsi analisis yang kompatibel dengan Excel. 3. Mengcopy dan memindahkan lembaran kerja. 4. Fasilitas Smart Label berfungsi membuat rumus dengan lebih mudah dan cepat. 5. Dapat menggunakan baris sampai 65.536 baris. Kekurangannya adalah perangkat lunak ini tidak dikenal seperti Microsoft Excel seperti program pengolah angka. Walaupun pada era 80-an aplikasi ini sempat tenar. Yang selanjutnya adalah Abacus. Program aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Awalnya, Abacus dikembangkan sebagai proyek mahasiswa di Universitas IST Portugal di bawah bimbingan Profesor Arlindo Oliveira. Kelebihannya adalah fungsi-fungsi standar termasuk fungsi statistik, matematika, keuangan, dan juga interface berbentuk menu yang memudahkan pengguna menyalin persamaan. Kekurangannya, lembaran kerja banyak, namun jumlahnya dibatasi oleh ketersediaan memori komputer. Jadi, banyaknya lembar kerja dipengaruhi oleh memori komputernya. Semakin besar memorinya, maka lembar kerjanya juga semakin besar. Dan yang paling terkenal adalah dan banyak digunakan oleh banyak orang adalah Microsoft Excel, program aplikasi pengolah angka yang digunakan oleh Microsoft Corporation, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Microsoft memiliki fitur-fitur memungkinkannya diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office lainnya.
Microsoft Excel tampil dengan format workbook yang tersusun atas beberapa sheet. Setiap sheet terdiri atas sel-sel sebagai ruang data. Berikut adalah tampilan sheet. Yang di panah itu adalah sheet. Setiap lembar kerja akan bisa menambahkan sheet-nya masing-masing. Lalu yang ada A, B, C, D, E, F, dan 1-10 merupakan worksheet. Jadi itu adalah lembar kerjanya. Kelebihannya adalah mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Jadi dalam satu sheet bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Jadi sebagian besar software data entry ada fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca di Excel. Atau jika dibutuhkan, kita bisa mengkonversi balik dari Excel ke software statistik lainnya. Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap, sehingga mempermudah pengolah angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Dengan pivot tables, kita bisa kerja lebih efektif karena semua tabel summary yang kita kerjakan, yang kita rencanakan, bisa kita buat dahulu, walaupun data belum masuk semua. Setiap ada data masuk, otomatis pivot table akan merefresh, sehingga tabel akan terupdate sendiri. Berikut tampilan pivot table dalam Excel. Kekurangannya adalah software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar. Untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan, atau membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel, baik rumus matematika, logika, maupun teks. Banyak orang yang tidak suka dengan hal ini karena di SPSS lebih mudah pengerjaannya. Oke, tetap semangat, kerjakan tugas dan presensinya tepat waktu. Meskipun belajar dari rumah, harus tetap konsisten belajar. See you!